Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas hematologi rutin dan lengkap, hitung eritrosit atau red blood cell, sel darah merah. Ini merupakan perkuliahan kelima ya bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Oke, mari kita mulai dengan pendahuluan dari eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit disebut juga dengan sel darah merah atau red blood cell yang merupakan sel berbentuk bikonkav. Diameter 7 sampai dengan 8 mikrometer. Jadi dia cekung-cekung ya. Bagian tengah sel ini lebih tipis daripada bagian tepi. Pada bagian tepi berwarna gelap karena mengandung hemoglobin yang lebih banyak. Jadi mirip seperti donat ya. Tebalnya 1,5 sampai 2,5 mikrometer, normal volumenya 80 sampai 95 mikrometer. Lanjut lagi di eritrosit ya, teman-teman di sini. Eritrosit akan jadi sel matang dengan melepas inti. Ini pada fase metarubrisit. Dan retikulum organel juga dilepasnya pada fase retikulosit saat masuk peredaran darah. Apabila sudah lengkap, maka dia akan menjadi eritrosit. Jadi sebelum keluar dari sumsum tulang, dilepasnya dulu inti. Nanti beredar selama beberapa hari sebagai retikulosit. Eritrosit berwarna kuning kemerah-merahan karena berisi pigmen hemoglobin. Hemoglobin ini terdiri dari hem dan globin dengan inti besi. Jadi dia mengikat oksigen gunanya ya. Dengan pewarnaan merek atau mungkin Giemsa atau Romanowski atau pewarnaan Migronol atau yang lainnya, eritrosit akan berwarna kemerah-merahan, mewarnai hemoglobin. Nah, umur eritrosit sekitar 120 hari. Ya, plus minus lah. 115 sampai dengan 120 hari. Nah, apabila umurnya lebih pendek, maka terjadilah nanti anemia. Anemianya adalah anemia hemolitik. Kita pindah ke eritrosit lagi. Eritrosit sangat lentur dan sangat berubah bentuk selama beredar dalam sirkulasi. Bikonkavitas membran sel memungkinkan gerakan oksigen masuk keluar sel eritrosit secara cepat dengan jarak yang pendek. Eritrosit matang dalam beredar di sirkulasi darah. Bentuk dapat berubah-ubah, sifat kelenturan membran ini memungkinkan sel tersebut masuk ke mikrosirkulasi kapiler tanpa kerusakan. Jadi di sini pada prinsipnya eritrosit itu adalah sel yang sangat lentur. Jadi mengikuti bentuk dari sirkulasi. Sirkulasinya sempit, dia akan mengikuti dari sirkulasi tadi. Nah, kita pindah ke fungsi eritrosit. Sebagai media transportasi oksigenasi jaringan dengan membawa oksigen atau O2. Ini dari paru ya ke jaringan. Dan sebaliknya membawa CO2 dari jaringan ke paru untuk dibuang. Jadi oksigen untuk keperluan jaringan, CO2 sampah metaboliknya dibuang keluar melalui paru. Jadi di sini peran paru adalah menyuplai oksigen dan mengeluarkan CO2. Kita pindah lanjut lagi di sini untuk nilai rujukan eritrosit. Neonatus atau bayi baru lahir itu 4,4 sampai dengan 5,8 juta. Bayi atau anak-anak 3,8 sampai dengan 5,5 juta per mikroliter. Perempuan dewasa 4 sampai 5 juta per mikroliter. Laki-laki dewasa 4,5 sampai 5,5 juta per mikroliter. Literatur lain, perempuan 4 sampai dengan 5,5 juta per mikroliter dan laki-laki 5,5 sampai 6 juta. Nilai rujukan dapat berbeda antar tiap laboratorium. Jadi nanti ini
Hanya sebagai gambaran saja, tidak mutlak tiap laboratorium memiliki perbedaan ya nanti. Satuan dapat menggunakan sel per milimeter kubik atau sel per mikroliter. Jadi kurang lebih sama. Walaupun nanti ada satuan lain yang dalam liter, bukan mikroliter atau milimeter kubik. Kita pindah ke makna klinis hitung eritrosit. Pertama, maknanya pada kasus anemia. Anemia adalah penurunan jumlah eritrosit di bawah nilai rujukan. Beberapa jenis anemia mungkin yang perlu diketahui di sini: anemia kurang zat besi. Ini biasanya anemia mikrositik hipokrom, anemia defisiensi asam folat ya kan, dan atau vitamin B12. Ini anemia megaloblastik atau anemia makrositik hiperkrom. Kemudian anemia aplastik, ini ada karena anemia hipoplasia sumsum tulang. Anemia sideroblastik, abnormal metabolisme besi. Ini agregasi besi dari abnormal di eritrosit. Anemia sickle cell dan talasemia. Jadi ini beberapa yang penting yang akan dibahas nanti pada hematologi selanjutnya. Yang kedua adalah polisitemia. Ini kelebihan eritrosit. Awal tadi kekurangan, ini kelebihan. Peningkatan jumlah eritrosit di atas nilai rujukan. Jadi dia tinggi. Beberapa jenis polisitemia, ada polisitemia pera, polisitemia sekunder, dan polisitemia relatif. Jadi karena memang gangguan dari dia memproduksi berlebihan eritropoietin karena adanya kanker mungkin atau keganasan, atau karena dehidrasi berat. Nah, ini bisa menyebabkan polisitemia. Kita pindah ke metode penghitungan. Metode hemositometer toma atau pengenceran tabung. Jadi darah diencerkan dengan alat pengencer menggunakan pipet toma ya kan, atau menggunakan tabung. Diperiksa menggunakan bilik hitung di bawah mikroskop dan dihitung selnya. Jadi ini penting sekali, penghitungan manual di kampus untuk bahan praktikum. Cara yang kedua ini adalah metode hematologi analyzer. Cara ini berdasarkan atas variasi impedansi yang dihasilkan oleh sel-sel yang dilewatkan pada dua buah elektroda, sehingga impuls listrik yang terjadi setara dengan ukuran dan dihitung sebagai ukuran sel dan jumlah sel. Hematologi analyzer dalam perkembangannya terbagi menjadi dua bagian, ada yang impedansi, ada yang scatter light, penghamburan sinar. Kombinasi keduanya akan memberikan hasil hematologi analyzer yang jauh lebih baik saat ini. Nah, kita lihat di sini untuk hitung otomatis hematologi analyzer, teman-teman bisa melihat berikut ini. Pada kotak kuning itu adalah RBC atau eritrosit yang dinyatakan dalam 2,46 kali 10 pangkat 6 per mikroliter dan ada pleknya L, berarti rendah. Nah, lalu di sebelahnya itu ada warna merah, itu adalah histogram RBC. Nah, teknik hematologi analyzer dapat dilakukan terhadap banyak sampel. Waktunya singkat, kurang lebih 1 menit. Alat hematologi analyzer eritrosit dipakai istilah RBC ya pada gambar kotak kuning tadi. Nah, lanjut lagi. Penghitungan dilengkapi dengan flag ya. Flagnya L itu rendah, apabila tinggi high. Distribusi sel eritrosit dapat dilihat pada histogram berwarna merah. Dan ukuran eritrosit dengan melihat MCP. Sementara melihat warna eritrosit dengan MCH. Yang di bawahnya ada MCP, MCH. Itu L dua-duanya, berarti nanti mikrositik hipokrom. Berarti anemia kurang zat besi ya kemungkinan si pasiennya ini. Kita lanjut ke hitung eritrosit manual. Cara penghitungan sel eritrosit manual ini menggunakan hemositometer ya, dengan prosedur yang sangat teliti, memiliki kesalahannya berapa persen? 11%.
bila dibandingkan dengan metode hematolegan laser yang memiliki kesalahan penghitungan mencapai 1%. Nah, ini menurut pendapat dari Prof. Harjono 2002. Namun tingkat kesalahan ini akan berkurang apabila menggunakan pengenceran dalam tabung menggunakan mikropipet hingga 7%, berarti 4% mengalami perbaikan. Masih kita hitung eritrosit manual, menurut literatur lain, orang yang telah berpengalaman saja memiliki kesalahan yang cukup besar dalam menghitung eritrosit. Sekitar 20%, seperlima ya. Apalagi orang yang belum berpengalaman atau kerjanya kurang teliti. Nah, hitung eritrosit ketepatan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, teknik pemipetan dan pengenceran. Yang kedua, pengisian ke kamar hitung. Ketiga, distribusi dalam kotak kamar hitung. Yang keempat, semakin banyak kotak dihitung, semakin kecil kesalahan. Berarti kalau sedikit semakin besar kesalahan. Kebersihan alat, di sini kamar hitungnya, kaca penutup dan pipet. Jadi ini penting sekali mempengaruhi dalam penghitungannya. Nah, kemudian kita pindah ke peralatannya yang diperlukan untuk hitung eritrosit. Pertama, hemositometer. Isinya bilik hitung infrared Neubauer, kaca penutup, pipetoma, dan karet pengisap. Nah, pipet namanya nanti pipet eritrosit, walaupun ada pipet leukosit. Sementara peralatan yang lainnya teman-teman bisa melihat di situ ada blue tip, kemudian mikropipet, yellow tip, tabung reaksi, parafilm, pengocak, vortex mixer, kertas saring dan tisu. Nah, kita pindah ke regensia. Regensia di sini ada regen Hayem. Ini isinya HgCl2 0,2 gram, NaCl 0,5 gram, Na2SO4 2,5 gram, Aquadesat 100 ml. Nah, larutan Gower, larutan alternatifnya natrium sulfat 12,5 gram, asam asetat glasial 33,3 ml, Aquades 200 ml. Sementara larutan yang lain, larutan Toison, ini ada NaCl 0,5 gram, Na2SO4 di sini, gramnya tidak tertulis ini. Nah, kemudian metil violet 0,02 gram, kemudian gliserin netral 30 ml dan Aquades At 200 mikroliter. Nah, larutan formal sitrat daci, ini formalin 40%, 40 ml, natrium sitrat 0,109 molar At 1 liter. Jadi teman-teman bisa melihat di sini larutannya ada 4 untuk menghitung, dan dahulu yang paling sering dikenal itu adalah Hayem. Tapi kenyataannya dalam perkembangan zaman saat ini, larutan formal sitrat lah yang paling terbaik yang dikenalkan oleh Daci untuk penghitungan eritrosit. Nah, sementara spesimennya darah vena dengan antikoagulan EDTA atau darah kapiler. Jadi darah EDTA yang paling terbaik dibandingkan darah sitrat atau darah oksalat ya. Kita pindah lanjut lagi larutan pengencer secara teori. Yang pertama, larutan pengencer eritrosit mengandung natrium sulfat. Ini pada Hayem ya, dengan Gower dan juga pada Toison. Dalam konsentrasi tertentu yang menyebabkan sel-sel lain lisis dan menjaga eritrosit tetap utuh. Jadi si natrium sulfat inilah yang menjadi kunci untuk larutan pengencer eritrosit. Pada keadaan hiperglobulinemia, larutan Hayem tidak dapat dipergunakan karena dapat menyebabkan presipitasi protein, rouleau formation, dan aglutinasi. Oleh sebab itu dapat digunakan larutan Gower ya, alternatifnya, atau Toison atau formal sitrat sebagai penggantinya. Nah, dari yang keempat ini yang paling direkomendasikan adalah larutan formal sitrat atau formol sitrat. Jadi ada yang mengatakan formal sitrat. Masih di regensia pengencer, larutan Hayem sebaiknya harus sering diperbarui untuk menghindari penggumpalan eritrosit. Jadi jangan bekas. Caranya teman-teman
Dari larutan induk tinggal dituang ke botol kecil ya. Setelah secukupnya, apabila sudah selesai dan berlebihan sebaiknya dibuang saja. Larutan hayam itu NaCl dan natrium sifat memberikan tekanan osmotik yang seimbang dan tepat. Jadi nyaman di sini fungsi keduanya. HgCl2 sebagai antiseptik dan penjaga penggumpalan eritrosit. Larutan hayam mengandung HgCl2 yang bersifat toksik bagi lingkungan. Walaupun kadarnya rendah, sehingga penggunaan mulai dikurangi. Dan saat ini sudah mulai ditinggalkan larutan hayam. Nah, gower ini adalah asam asetat glasial. Di sini memiliki kekurangan, kelebihan bukan kekurangan, menghambat rouleau formation. Jadi dengan adanya asam asetat glasial, maka ini memiliki kelebihannya. Nah, oleh sebab itu, gower ini sangat baik menggantikan larutan hayam. Jadi penting sekali kelebihannya. Kita pindah lagi, lanjut masih di regensia pengencer. Larutan formal sitrat mencegah pembekuan. Karena adanya sitrat mencegah pembekuan. Jadi misalnya darah kapiler lebih aman menggunakan larutan formal sitrat ketimbang larutan yang lain karena ada sitrat. Clumping dan rouleau formation juga dia mampu mencegah. Saat ini penggunaan larutan formal sitrat daci sebagai pengganti larutan hayam yang luas dipakai. Mungkin saja pada saat dulu dikenalkan tidak populer, tapi dengan seiring perkembangannya zaman ternyata larutannya ini komposisinya ringkas dan memiliki antikoagulan sehingga ini paling ideal. Akhirnya digunakanlah larutan ini sebagai larutan yang paling jadi pilihan. Larutan formal sitrat ini murah karena isinya cuma 2. Formalin dengan sitrat. 2 ini adalah luar biasa. Murah, mudah ditemukan dan selalu ada di laboratorium. Kemudian mudah dibuat dan bentuk eritrosit tetap terjaga bahkan jika disimpan lama. Formalin mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Nah, kekurangannya mungkin tidak memberi zat pewarna. Seandainya diberi pewarna, maka eritrosit nanti berwarna. Kemudian kita pindah ke toison. Ini larutan metil violet memberikan warna violet pada eritrosit agar mudah dihitung di toison. Jadi seharusnya metil violet ini tambahkan ke formal sitrat, maka formal sitrat tadi akan lebih sempurna. Penggunaan larutan toison memiliki kekurangan, yaitu karena ada komposisi gliserin, maka eritrosit cenderung mengendap di permukaan kamar hitung sangat lambat. Ini kelemahan dari toison. Nah, pindah kita ke prinsip pemeriksaan. Darah diencerkan dengan suatu larutan zat warna tertentu. Hayam, gower, toison, formal sitrat akan mempertahankan sel-sel eritrosit. Sedangkan sel-sel yang lain, lisis, trombosit, leukosit. Sedangkan sel-sel lainnya tadi ya. Dan hitung selnya dalam kamar hitung di bawah mikroskop. Nah, untuk pengenceran pipetoma eritrosit, ini teman-teman bisa melihat pada gambar. Bagian batangnya ini adalah bagian yang tidak terencerkan, sementara pengenceran itu terjadi di bagian bulatan bohlamnya. Sehingga makanya nanti ada dibuang beberapa tetes. Jadi nanti pengencerannya di sini adalah sampai pengenceran 0,5 200 kali. 1 berarti 100 kali. Nah, prosedurnya dihisap darah sampai tanda 0,5 tepat dengan pipet eritrosit, dihisap larutan hayam sampai tanda 101 tepat. Kemudian kocok selama 15-20 detik dengan gerakan inversi atau atas bawah ya. Sebelum mengisi kamar hitung, pipet eritrosit dikocok selama 3 menit. Nah, sementara untuk prosedur menggunakan tabung, dimasukkan larutan hayam 1000 mikroliter ke dalam tabung reaksi dengan mikropipet, buang 10 mikroliter, sisanya 990 mikroliter. Darah dikocok dahulu lalu diambil 10 mikroliter dengan mikropipet.
Nah, bagian luar dari yellow tip dibersihkan dengan tisu kering, lalu dicampur lautan hayam dengan memasukkan ujung yellow tip ke dasar tabung. Kemudian masukkan darah tadi, bilas beberapa kali agar tercampur merata. Kocok tabung 4-5 kali gerakan kanan kiri. Paling baik dengan potek mixer atau tabung ditutup dengan parafilm dan dikocok bolak-balik dan diamkan selama 2-3 menit. Lanjut lagi dengan mengisi kamar hitung teman-teman di sini. Pada gambar terlihat ya cara mengisi kamar hitung dengan pipet Toma. Sebelum isi kamar hitung, pipet atau tabung dikocok beberapa kali. Isi kamar hitung ya dengan menempelkan ujung pipet atau yellow tip di tepi kaca penutup, biarkan kamar hitung terisi dengan daya kapilaritasnya. Jangan sampai berlebihan hingga akhirnya cairan melewati garis batas kedua bidang. Jadi tempelkan ya. Biarkan 2-3 menit di tempat rata agar eritrosit mengendap. Jadi jangan dihitung langsung karena saat menghitung langsung di lapang pandang nanti eritrosit masih bergerak kanan kiri. Hitung semua eritrosit yang terdapat dalam 1 mm persegi 400 kotak kecil atau 1/5-nya saja, yaitu 80 kotak kecil. Supaya di sini teman-teman mempermudahnya, lebih baik menghitung hanya 1/5. Kalau semuanya terlalu lama dan terlalu banyak, itu biasanya ke arah trombosit kalau semua kotak. Nah, kita pindah ke tingkat pengenceran. Nah, pada gambar tadi yang kita lihat ini ada tabel pengenceran pipet eritrosit dan pengenceran tabung. Jadi disesuaikan dengan teman-teman penggunaannya. Pengenceran tidak selalu mutlak 200 kali ya. 0,5 tanda tadi dapat disesuaikan dengan kondisi darah yang diperiksa. Kondisi anemia perlu dinaikkan pengenceran menjadi 100 kali. Maksudnya 100 kali ini dinaikkan darahnya. Jadi tambah tanda 1. Nah, untuk cara tabung lebih fleksibel lagi karena volume darah dan volume pengencer dapat diatur volume yang diambil. Jadi ini yang paling mudah. Kemudian ketelitiannya jauh lebih bagus ketimbang menggunakan cara pipet Toma eritrosit. Kita pindah ke kamar hitung Improved Neubauer. Luas kotak eritrosit itu 1 kali 1 mm persegi. Terdiri dari 400 kotak kecil. Hitung sel dalam 5 kali 16 saja yang ada tulisan E. Bidang kecil 80 bidang kecil. Nah, pada gambar lihat ya, huruf E itu pilih atas ya kan, kiri atas, kemudian kanan atas, bawah kanan, kemudian bawah kiri, lalu di tengah yang ada tulisan E. Kotak mewakili kiri, kanan, atas, bawah dan tengah ya pada gambar. Luas tiap bidang kecil 0,05 mm kali 0,05 mm, tingginya 0,1 mm. Nanti kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kira-kira kalau secara gambarannya seperti ini. Kita periksa dulu ya bagian pertama, kedua. Yang pertama hijau, kedua warnanya ungu, ketiga warnanya biru, keempat warna merah, dan terakhir 5 adalah warna kuning. Nah, ini kita lihat hitung eritrositnya berapa, ditemukan jumlahnya masing-masing kotak dari 5 bagian ini. Nah, kita pindah ke kamar hitung. Bilik hitung yang sangat baik digunakan adalah Improved Neubauer untuk hitung eritrosit. Namun untuk hasil terbaik dapat digunakan Improved Neubauer Brickland, produksi American Optical atau mungkin produksi yang merekan lain, Jerman atau Cina. Karena lapang pandangnya lebih jelas. Nah, pada gambar ini salah satunya gambar Brickland, walaupun warnanya kebiru-biruan ya, sebenarnya agak gelap abu-abu. Nah, kemudian cara menghitung, hitung sel secara zigzag sebanyak 16 kotak. Dimulai dari kiri atas ke kanan, turun ke bawah, ke kanan, turun ke bawah hingga sampai habis 16 kotak. Ini baru pertama. Nanti yang kedua lagi, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ada yang berwarna merah atau pink itu yang kita hitung. Sementara yang tidak dihitung adalah yang warnanya putih selnya. Itu berarti kita mengikuti aturan merah, kiri, dan atas.
Sementara aturan kedua yang putih itu adalah putih itu kanan bawah. Jadi kita harus pilih mau pilih aturan putih atau aturan merah atau ya pink ini ya. Jadi alangkah baiknya diseragamkan saja. Jadi diputuskan mungkin yang aturan berwarna merah. Nah, cara perhitungan masih di sini ya. Jadi di sini dalam 80 kotak kecil atau 1/5 tadi, bidang pertama ketemu 64 sel, kedua ketemunya 80, ketiganya 96, keempatnya 80, kemudian kelimanya dapat 80 sel. Jadi sudah ketemu semuanya, dijumlahkan 400 sel. Nah, 400 sel ya jumlahkan. Lalu pengenceran dalam pipetnya itu 100 bagi 0,5 maka 200 kali. Nah, tinggi kaca penutup 1/0,5 mm 10 kali. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus perhitungan klasikal. Eritrosit sama dengan PDP kali TKP kali KKS kali jumlah eritrosit yang ditemukan kemudian bagi KKH. Bila sudah, baru siap untuk dilihat ke dalam memasukkan rumus tadi. Nah, setelah itu, contoh perhitungan 200 dikali 10. Ya kan, PDP DKP, KKS-nya 400, kemudian dikali 80. Ya kan? Nah, sementara selnya belum kita masukkan. Masukkan selnya 400. Maka didapatkan 4 juta. Nah, di sini keterangan PDP, TKP, KKS, KKH. Jadi di sini yang kurangnya kita masukkan tadi jumlah selnya sebanyak 400. Jadi 200 kali 10 kali 400/80 dikali 400. Jadi 400/80 inilah 400 KKH-nya. Sementara KKS-nya maksudnya KKH-nya adalah 80. Kita pindah lanjut lagi di sini masih di perhitungan, kita menggunakan perhitungan 2 metode. Cara 1, cara 2. Cara 1, kotak 1 bidang itu sedang ada 16 kotak kecil, berarti luasnya 1/5 kali 1/5. Nah, ini konsep dulu ya, 1/5 mm persegi. Karena dihitung 5 bidang, maka dikalikan 5, 1/5 kali 1/5 kali 5, maka jumlahnya adalah 1/5. Tinggi kamar hitung 0,1 mm, volumenya 0,1 mm per 1/5 mm persegi sama dengan 0,02 mm kubik. Pengencerannya 4000/20, jadi 200 kali. Maka perhitungannya adalah jumlah eritrosit 1 dikali 200 kali N yang dihitung ya, bagi 0,02, maka sebagai faktor pengalinya adalah 10.000 dikali jumlah sel yang kita ketemukan. Misalnya ketemu selnya tadi 400, maka keluarnya adalah 4 juta. Nah, cara 2 yang klasikal, kotak 1 bidang sedang itu 16 kotak kecil. Jumlah bidang sedang 5 kali 5 kali 25, berarti kan 5 kali 5 kali 25 kan. Jumlah kotak totalnya 16. Berarti 5 kali 5. Ada 400 kotak kecil. Ini adalah kotak kecil sebenarnya. Jumlah kotak kecil yang kita hitung 16 kali 5 berarti 80. Berarti nanti 400/80. Ya kan? Tinggi kaca menutup 1 bagi 0,1 10. Kemudian pengenceran 4000/20 200 kali. Maka dimasukkan dalam rumus PDP, TKP, KKS kali N per KKH. Nah, ini yang lengkapnya. 200 kali 10 kali 400 kali N bagi 80. N ini adalah jumlah sel. Jadi faktornya sama-sama 10.000. Apabila ditemukan sebanyak 400 maka 4 juta eritrosit yang kita hitung. Kita pindah ke konversi satuan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka satuan untuk pemeriksaan eritrosit mengalami perubahan satuan menjadi satuan baru, SI, Satuan Internasional. Konversi satuan tersebut adalah sebagai berikut. Satuan lama jumlah eritrosit itu per milimeter kubik atau dalam per mikroliter. Ya, ini ya.
tapi masih digunakan di hematologi analyzer, tinggal kita memilih satuannya yang mana. Jadi ada di setting hematologi analyzer bagi hematologi analyzer. Nah, satuan baru jumlah eritrosit dalam liter. Jadi per liter, bukan per mikroliter lagi. Nah, untuk konversi lama ke baru, maka dikali dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. Sehingga nanti eritrositnya kalau per liter itu adalah 10 pangkat 12. Misalnya 4,0 kali 10 pangkat 12. Jadi nolnya nanti sebanyak 12 kali. Nah, kemudian kita masuk ke kesalahan jumpai sebagai penutup pertemuan kali ini. Yang pertama, kesalahan apa saja dalam menghitung eritrosit yang perlu kita analisa atau kita ketahui? Yaitu tidak sempurna mencampur darah dengan antikoagulan. Ini tidak dikocok darahnya sempurna. Ini kesalahan sehingga eritrosit atau darahnya tadi mengalami mungkin pembekuan atau mengalami kesalahan lain. Atau bukunya tidak sempurna. Kecil ya, akan temukan kecil-kecil mungkin adanya eritrosit yang membeku. Mungkin trombositnya yang mengalami clumping. Darah kurang atau lebih dihisap dengan pipetoma. Ini kurang dari 0,5, jadi harus tepat sekali. Kemudian pipetoma masih basah dengan cairan sehingga mempengaruhi volume yang kita isap. Terdapat gelembung udara dalam pipet. Ini pada saat kita memipetnya tidak tegak lurus saat memipet cairan pengencer. Jadi cairan pengencer kita memipetnya, pipetomanya harus tegak lurus. Lalu cairan hayam turun setelah dipipet dilepas dari karet pengisap dan belum dikocok. Jadi ini hati-hati karena pada saat kita memipetnya sampai 101 bisa saja kelebihan, bisa saja kurang. Apalagi pada saat kita lepas, kemampuan untuk menahan cairan itu berkurang sehingga turunlah cairannya. Lanjut yang nomor 6, cairan ludah masuk ke dalam pipet. Ini bila tidak berhati-hati. Bila menggunakan mulut sebagai pengisap. Nah, itu kan. Lalu kita ganti dengan menggunakan siring yang kita sambung. Siring 1 cc atau 3 cc. Nah, itu akan lebih baik ya. Lalu yang 7, larutan hayam keruh dan ada bekas kotoran. Oleh sebab itu larutan hayam ini dipakai sedikit saja, apabila berlebihan lebih baik dibuang saja. Mungkin saja akan terkontaminasi oleh darah yang ada pada luar pipet dari eritrosit. Pada saat kita mengambil darah dari sampel pasien. Nah, lanjut yang nomor 7, tidak mengocok pipet eritrosit segera setelah mengisap cairan pengencer, yaitu larutan hayam. Kamar hitung dan kaca penutup masih kotor. Nah, ini tidak dibersihkan. Sel-sel tidak merata di dalam pembagian skala, garis-garis bagi dalam bilik hitung. Jadi kita meneteskan itu selnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi tidak homogen. Nah, ini yang berisiko kesalahan. Lanjut yang ke-10, salah menghitung sel-sel yang menyinggung garis batas. Jadi kan kita menggunakan aturan kiri atas. Jadi salah terikut juga terhitung kanan bawah. Dan jumlah bidang yang dihitung kurang. Kita misalnya disuruh meminta 5 tadi ya, 1/5, 80 kotak. Ternyata cuma 16 kotak saja. Ini akan mengurangi ketelitian sehingga terjadi kesalahan yang lebih fatal. Kemudian mikropipet yang digunakan tidak dikalibrasi. Ini penting sekali. Gunakanlah pipet yang terkalibrasi walaupun sudah lama. Tapi alangkah baiknya menggunakan pipet yang baru ya. Jadi mungkin kalau memang tidak ingin mengkalibrasi atau memang umur pipetnya sudah memenuhi, ya mungkin perlu penggantian mikropipet ini sekitar misalnya sudah umurnya lebih dari 5 tahun atau 10 tahun. Ya, dengan membeli yang baru. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai hitung eritrosit yang kita bahas kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Lai pamit. Bye.